masih di The Hakims dan masih nunggu password HP-nya. Masa sih password HP sendiri lupa? Udah 26 12. Gak usah disebutin, ntar semuanya tahu. Nih yang casingnya kayak gini ya guys. Ini Arafa ada Betul. artikel nih tentang Mbah Hages. Wow. Mang Mbah Hages katanya anaknya mau dibunuh. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi Iya. Pengen. Iya. Kan pengen doang. raji'un. Ya, emang benar. Ya sempat setelah mengalami beberapa fase ya, fase perdamaian dengan hidup gitu ya. Nah di tahun 2018 kemarin aku melahirkan anak ketiga. Oke, maaf. Berarti setelah ditinggalkan oleh suami pertama Iya. karena HIV, Iya. betul. menikah lagi. Menikah lagi di Setelah tahun- peristiwa tadi, maaf, pemerkosaan tadi, Iya. akhirnya bertemu dengan seseorang. Dengan seseorang. Menikah Ada lagi. akhirnya. Menikah lagi. Tapi kasih tahu gak kalau Mbah Hages Sama-sama HIV. Menikah dengan sesama HIV Kenalnya gimana? di sebuah komunitas. Oke, akhirnya sama-sama pengidap HIV. Iya. Apa sebutnya pengidap HIV itu? ODA. ODA. Biasa sih, sekarang ini disebutnya ODIF sih, orang dengan HIV. ODIF, kalau dulu tuh ODHA ya, Karena orang nggak- dengan orang dengan HIV AIDS. Tapi kan nggak semua orang yang hidup dengan HIV itu sudah masuk ke fase AIDS. Jadi pada nggak mau dibilang AIDS. Arfan mau ngepel dulu ya. Bagian sana belum ngepel. sibuk banget. Sibuk banget Iya, ya. udah bikin Perempuan ininya, satu embernya ini. udah bikin. Udah bikin ember kan? Yaudah. Kasih ya kak. Oke. Siap. Makasih Alfa. Ya. Oke, ini balik lagi ke yang tadi. Sudah menikah Iya. dengan sama-sama HIV. Tapi alhamdulillah punya anak. Punya anak. Kita ikut program namanya PPIA, Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak. Bisa. Bisa. Dengan bisa apa banget. saja? Satu, aku dan suami itu sama-sama sudah minum obat ARV minimal 6 bulan. Itu sudah. oke. Terus yang kedua, jumlah virusnya dicek. Jumlah virus aku dan jumlah virus suami itu harus undetectable, tidak terdeteksi dalam Oke, darah. oke. Kalau sudah, terus yang ketiga, jumlah CD4, CD4 atau sel kekebalan tubuh imun. Normalnya itu adalah 410 sampai dengan 1.500-an. Kalau sudah di angka normal itu udah aman. Yang keempat adalah kita tidak punya infeksi oportunistik lain kayak penyakit-penyakit penyerta gitu kayak Oke, oke. TB atau apa torch atau apalah itu. Akhirnya Gitu. sekarang punya 3 anak. Punya 3 anak. 4 sama bawaan suami. Oh, iya. Dengan bawaan suami yang sebelumnya. Gitu. Jadi dia bawa 1, aku bawa 1, kita bikin lagi 2, jadi 4. Oh, jadi 4. Jadi Oh, 4. senengnya. Gitu. Nah, anak aku yang terakhir ini begitu aku melahirkan dia sempat ketahan di dalam rumah sakit, nggak boleh pulang selama 18 hari. Selama 18 hari itu aku stres di rumah, aku depresi dan aku kena sindrom gitu namanya postpartum. Jadi kebayangnya tuh yang enggak aja sama anak ini gitu. Itu yang membuat tadi yang Arafa bilang sempat mau bunuh anak? Sebenarnya itu lebih ke penyakit mental aku yang lain sih. Waktu itu tuh anak aku, suami waktu itu lagi bermasalah, kita makan juga udah susah banget gitu ya. Terus ini anak berdua nih, anak aku yang besar sama yang tengah itu berantem gara-gara gadget karena gadget cuma 1 di rumah, itu rebutan. Pecah Yang satu nih si bayi lagi rewel banget. Pecah lah di situ tuh kayak ada yang bisikan-bisikan yang ngajakin aku untuk nih anakku lagi pada berantem nih sekarang ambil pisau gitu di dapur. Ada bisikan-bisikan? Iya gitu, jadi robek-robekin aja mulut anak lo terus udah gitu nih si bayi ini kayaknya susah banget, ini pegang aja kepalanya patahin aja gitu, udah sampai segitunya. Dan itu udah jelas aku udah megang kepala bayi aku gitu ya, tapi udah gemeteran. Anak aku yang besar itu ngelihat tingkah aku udah mulai aneh gitu. Akhirnya dia yang meredakan semua itu, dia bilang, "Mom, are you okay?" Dia bilang gitu. Terus ya udah aku masuk kamar. Di situ aku ambil selimut, langsung ambil bantal juga, aku tutup muka, aku langsung teriak sekencang-kencangnya di situ. Suami baru datang tuh, ada apa? Udah di situ aku bilang, aku butuh penanganan medis, aku butuh kamu, aku butuh anak-anak, aku butuh support dari semuanya. Aku nggak bisa kayak gini karena pikiran sama hati tuh berantem terus, itu capek banget. Kayak kita capek kan berantem sama diri sendiri gitu. Kalau sama orang tonjok-tonjokan selesai, udah minta maaf selesai kan. Aduh berat banget Gitu. hidupnya ya Allah. Kuat banget ya. Tuh. Kan Bahagia juga menjadi seorang ibu juga. Iya, Dan juga sebagai anak bagi Iya. ibu. Iya. Ngebayangin ya posisi ibunya Mbak Hages itu seperti apa ya. Iya, aku justru bisa kuat kayak gini justru aku banyak berkaca dari mama. Apa itu?
Karena mama tuh punya 9 anak. Anak itu ada yang HIV, ada yang Down syndrome, ada yang pernah kecemplung dunia narkoba. Dan itu mama tuh kok bisa bisa Sekuat struggle itu. itu gitu. Dan buat aku masalahku nggak ada apa-apanya sama mama gitu. Jadi beliau yang membuat Iya, kuat. gitu kata Suka mama. cerita nggak ke mama? Apapun aku sekecil apapun masalah aku pasti cerita sama mama dan mama selalu yang nguatin. Aku agak sensitif kalau ngomongin mama. Gak apa-apa, gak apa-apa. Soalnya emang kita tuh dari kecil tuh udah selalu bersama-sama ya. Aku dari dulu tuh selalu bilang sama mama, minta doanya untuk dipanjangin umur. Aku pengen banget naikin mama Bahagiain, umroh iya. minimal. Sampai sekarang aku belum bisa bahagiain mama. Aku cuma minta doa aja dari mama deh, gitu. Satu-satu keberkahan Iya, sekarang ya. betul. Iya, karena cuma mama yang bisa kuatin aku dan mama selalu bilang apapun masalah yang kita alami itu Tuhan udah takar, gitu. Tuhan udah takar dan kita pasti kuat. Kamu lihat mama selalu bilang begitu mama tuh. Kamu nggak ngerasain bagaimana rasanya seorang ibu punya anak yang HIV positif. Mama ngelahirin kamu tuh sehat loh. Dia bilang gitu, tiba-tiba mama harus menerima kenyataan kamu HIV positif kayak gini kan itu nggak mudah. Dia bilang gitu, tapi mama berusaha kuat. Tiap hari mama berdoa kalau bisa dipindahin virusnya ke mama aja. Dia bilang gitu, tapi ya aku bilang wah nggak gila sih. Gitu. Kok mama ada di sini? Bisa ada di sini. Ada di sini, Ma. Astagfirullahaladzim. Ini nih. Ini alasan aku yang bisa bikin aku bertahan hidup tuh Mama. Sehat. Alhamdulillah. Anaknya hebat, Pak. Mama. Karena mamanya juga hebat. Terima kasih. Tadi sedikit cerita, ternyata apa yang dialami oleh Agas, Nggak ada apa-apanya. mama jauh lebih banyak. Makasih mama bisa hadir di sini. Terima kasih juga sama-sama. Kalau Agas ditanya yang bikin kuat adalah mama. Iya. Kalau mama yang bikin kuat apa? Siapa? Dari Allah. Allah. Dari Allah aja. Dari Allah diberi kekuatan, doa, selalu berdoa untuk anak-anak mama. Supaya anak-anak mama diberi kekuatan menerima apa yang ada cobaan untuk dirinya masing-masing. Walaupun mama cobanya juga banyak sekali. Banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari tahun 90 ya mama sudah ada perjalanan-perjalanan yang Ya, banyak lah kita pernah diusir dari rumah itu ya. Aduh, dari rumah kontrakan, dari rumah petak, bukan petak lagi tuh udah rumah ini banget deh. Diusir dari situ aku bilang udah kita ngontrak. Waktu itu aku pinjam uang juga sama temen. Terus dia mau minjemin, kita pindah ya Mah ke rumah yang lebih layak ya Mah. Teman-teman ya, ketika kita mendapatkan cobaan yang begitu banyak, begitu berat, salah satunya adalah kita harus membayangkan banyak sekali orang yang benar-benar mendapatkan cobaan yang jauh lebih berat daripada kita. Iya. Itu yang paling penting. Itu yang membuat kita lebih kuat dan merasa diri kita merasa paling berat banget. Kok Allah gini banget, tapi pasti manusiawi pernah gitu ya? Pasti. Pernah mama gitu juga? iya pernah Manusiawi lah itu. manusiawi. Begitupun Agus juga? Iya. Betul. Protes kepada Allah pernah? Aku sampai pindah-pindah agama. Pernah? Pernah dulu pindah-pindah Tapi agama. ya terus ada mamah ya di situ yang Lagi terus ngedrop ya waktu itu ya. lagi ngedropnya. 2010 itu. Saya yang memberikan Pencerahan Pencerahan. juga lah gitu. Kata mama kalau waktu itu aku ngelihat sih aku 2010 itu aku bener-bener ngedrop. Mama yang selalu nyemangatin aku gitu. Dia sampai ninggalin anak-anak yang lain gitu sama suaminya juga. Akhirnya aku di jam 2 malam itu aku terbangun ya Mah. Iya. Pas kebangun mama lagi sholat tahajud.
aku langsung mengucap astagfirullahalazim gitu. Pada saat itu sudah nggak muslim? Pada saat itu aku lagi non muslim, terus mama selesai salam langsung bilang sini nak, sini duduk gitu, tidur sini. Aku tidur di pangkuan mama sini, kata mama pulang nak, pulang. Pulang kemana nggak tahu. Gitu. Gitu. Saya hanya tidak bisa mengatakan kenapa kamu harus pindah ke Nggak, mama nggak pernah Tidak. judging Tapi tuh saya nggak pernah. dengan sholat, Minta sama Allah aja udah. dia lihat saya sholat, saya mohon, itu aja. Dan dikabul oleh Allah. Alhamdulillah. Itulah. Selalu dan selalu Yasin itu saya baca terus. Itu doa ibu ya. Iya. Alhamdulillah masih diberikan umur. Iya. Di kondisinya istilahnya di ujung tanduk. Iya, makanya. Masih diberikan umur terus untuk bisa kembali Iya. dan juga memperbaiki diri, itu yang paling penting juga. Insya Allah. Oke. Nasihat apa sih mah yang Mudah-mudahan. buat Hades yang sampai sekarang selalu mama ucapkan? Selalu dekat dengan Allah. Istilah semua manusia ada cobaan ya. Sebut astagfirullah, itu aja. Istighfar. Istighfar. Gak usah takut, semua ada mama gitu. Ada Allah, ada Ya. mama. Iya. Tatap mata mama ucapkan sesuatu. Oh, mama. Ayo, Paling gak kuat nih kayak gini. Ivan mah. ayo, ayo. Mumpung masih bisa. Iya. Maafin Teteh. Teteh belum bisa bahagiain mama. Belum bisa naikin mama umroh. Belum bisa naikin mama haji. Ya. Itu cita-cita kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti ya Ma, Amin. kita bisa jalan berdua ke sana. Kita benar-benar ibadah di sana ya Ma. Mama sehat terus. Makasih udah jadi ibu yang baik buat aku. Selalu menjadi contoh yang baik buat aku. Makasih untuk semuanya ya Ma. Sayang Mama. Sehat terus Ma. Gak tahu deh kalau nggak ada Mama gimana. Astagfirullah. Terima kasih mama sudah hadir ya. Lagi juga terima kasih. Sama-sama, Cerita Ivan. hidup yang luar biasa. Dan buat pemirsa, kita semua sedang dalam kondisi dicoba, diuji oleh Sang Maha Kuasa. Tidak hanya kita, tapi seluruh dunia. Banyak rencana kehidupan kita yang gagal, tertunda, bahkan berantakan karena kondisi seperti ini. Tapi yang harus kita ingat bahwa masing-masing orang mempunyai cerita hidup sendiri-sendiri. Sang Pencipta, Allah SWT sudah menggariskan cerita masing-masing orang dari semenjak kita di rahim. Kita jalani saja, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kitanya sehat semuanya, selamat, dan mudah-mudahan mama umroh hajinya kita juga sudah akan mudah-mudahan terwujud ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Tunggu kehadiran kami berikutnya dengan tamu-tamu spesial inspiratif untuk kita semuanya. Nikmati hidup, jalani hidup, dan ingat kita semua punya cerita, tergantung kita menjalaninya dengan baik pastinya. Sampai jumpa lagi di The Hakims. Assalamualaikum. Assalamualaikum.